Ya pemirsa, disinilah Wakil Ketua DPR RI menyelesaikan pekerjaannya. Ini banyak PR Bang Fahri. Katanya Dokumen-dokumen. kalau orang tuh mejanya numpuk itu katanya tidak pintar mengatur waktu. Tapi Bang Fahri yang termasuk pintar mengatur waktu karena kerjaan di luar Sebenarnya juga karena banyak. banyak subjeknya. Kalau saya itu, yang saya pikirkan itu kan ada nulis buku, ada pekerjaan rutin, ada ngurusin konstituen, ada membangun relasi dengan dunia luar dan sebagainya. Itu semua saya tumpuk untuk menjadi kelompok-kelompok pekerjaan lah kira-kira gitu. Jadi ini sudah dikelompokkan sesuai dengan kelompok masing-masing. Kalau rencana 30M mau dipakai apa ini udah ada belum Bang? Iya, saya nggak tahu ya, di hati saya itu nggak ada terbertik kegembiraan begitu ya. Tapi menang loh, menang gugatan. Ya itu jadi karena itu saya memang dari awal niatkan untuk memperbaiki partai. Jadi saya nggak ada niat sedikit pun bahwa itu uang akan menjadi milik pribadi saya. Tapi saya mau pakai untuk memperbaiki keadaan, memperbaiki partai. Artinya optimis bakal dibayar dan untuk Oh ya harus dibayar karena dalam hukum kita kan kalau tidak dibayar dia menjadi pidana kan. Oke. Jadi harus dibayar karena sebuah keputusan hukum dia harus dieksekusi. Kapan batas akhirnya? Saya tugaskan itu kepada lawyer saya. Ya, saya tidak Ini terlalu. publik menunggu loh Bang. Bagaimana kelanjutannya? Tepatnya kader-kader menunggu. Betul. Ini kan apa ya, ngomong-ngomong soal Bang Fahri dan PKS periode depan, sekarang ini sudah tidak lagi mencalonkan diri. Ya, saya merasa sudah menjadi anggota legislatif ini bisa dibilang hampir 17 tahun ya. Yes, dari 2004. Totalnya nanti. Nah, karena itu saya merasa bahwa dunia legislatif ini saya sudah mengerti. Kalau kita sebagai orang yang bekerja dalam pemerintahan dan melihat the whole system itu, saya udah tahu legislatif itu batasannya apa, judikatif apa. Dan sebenarnya yang paling bisa diandalkan dari semua cabang kekuasaan itu adalah eksekutif. Nah, maka saya ingin memantau dunia eksekutif ini supaya lebih efektif. Caranya lewat mana? Ya, saya kan nggak mungkin keluar dari politik karena ya dia telah menjadi darah daging juga ya, yang menciptakan mimpi kita, inspirasi kita hari-hari dan sebagainya. Dan orang politik itu kumat. Saya sering begitu bilangnya. Pak Mahathir dulu berkuasa dari tahun 81 ya. Lalu tahun 2000 setelah 20 tahun ya itu dia berhenti. Tetapi tahun ini dia dilantik dalam umur 93 menjadi Perdana Menteri. Artinya memang politik itu kumat. Nah, kumat karena idealisme juga begitu. Idealisme itu satu yang tumbuh terus-menerus. Selama kita idealis untuk membaca keadaan negara kita dan ada yang tidak baik dan ingin kita perbaiki, saya kira selama itu kita akan menjadi politisi. Nah, sarananya apa ya? Macam-macam lah, ya kan? Membuat kader yang banyak, membuat partai saya menjadi lebih baik, ya kan? Lebih aspiratif. Itu perjuangan-perjuangan saya ke depan. Sebentar, partai saya ini artinya PKS. Ya, sementara karena menurut undang-undang dan keputusan pengadilan, saya memang masih adalah kader partai. Bahkan keputusan Mahkamah Agung itu menguatkan bahwa saya ini anggota yang tidak bisa diganggu-gugat. Yang kedua, anggota DPR sampai akhir periode ini, wakil ketua DPR sampai akhir periode ini, dan itu tadi ganti rugi 30 miliar itu. Oke, masih sering ke kantor TB Simatupang dan menjalin komunikasi dengan teman-teman PKS? Sekarang hampir nggak pernah. Lalu gimana nih Bang, hampir tidak pernah menjalin komunikasi tapi menjadi kader loh masih keputusan. Itu keputusan hukum. Pengadilan. Apa boleh buat? Ya kita tunggulah, mudah-mudahan teman-teman juga ada yang berubah ya kan. Kita berharap mereka jadi lebih dewasa, lebih matang, lebih mengerti cara mengelola perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita.
Bang Fahri optimis hubungannya akan kembali membaik dengan teman-teman di Partai Keadilan Sejahtera? Harus optimis ya, sebab paling sulit tuh melupakan mantan. Mantan, move onnya susah gitu. Ini yang hampir nggak bisa move on siapa nih? Yang di sana atau yang di Bukan, sini? sebenarnya move on dengan setia itu pilihan yang kentara. Oke. Saya memilih setia, bukan move on. Oke. Kalau move on itu artinya tidak setia, saya milih setia. Bang Fahri milih setia, tapi kalau tawaran PDKT dari parpol lain pasti sudah banyak. Saya sudah tolak semua. Semua meminta semua, saya. Artinya lebih dari satu. Hampir semua, ya. Semualah ya bisa dibilang minta saya maju lagi dari daerah pemilihan saya. Ada yang minta saya jadi pejabat partai, mulai jadi yang minta saya jadi ketua umum, sekjen, sampai wakil ketua umum dan seterusnya. Kenapa nggak mau? Karena milih setia itu? Karena saya dari awal itu berjuang untuk ide. Oke. Saya tidak berjuang untuk materi, untuk jabatan, tapi yang saya perjuangkan adalah ide dan gagasan. Tapi Bang Fahri di dapilnya bisa meraup suara terbanyak yang luar biasa. Lalu ketika tidak lagi mewakili gimana nih Bang? Aspirasi akan ada masyarakat orang baru yang lebih bagus, saya kira. Orang-orang yang lebih mumpuni, dan saya percaya itu ya. Kita harus optimis bahwa Indonesia banyak sekali calon pemimpin yang baik. Putra daerah juga? Putra daerah atau orang-orang yang punya idealisme untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Bang Fahri ini dikenal kritis, tegas, tapi juga nyeleneh ya. Kadang apa sih melalui pernyataan-pernyataannya yang sekali lagi cukup kontroversial itu. Sengaja settingnya seperti itu atau lagi-lagi nggak sengaja sih Bang kalau di dunia politik? Enggak, ya, saya kan ngomong apa adanya aja. Kalau orang nggak suka atau beda, silakan ajukan pertanyaan. Nanti saya akan jawab. Oke. Dengan cara yang lebih kontroversial tentu. Ini sebenarnya apa ya? Putusan pengadilan sudah memutuskan Bang Fahri menang dan masih menjadi kader. Tapi kepengurusan yang sekarang ada di PKS agak berseberangan. Ketika Bang Fahri nantinya bisa aktif lagi di PKS, harus menunggu pergantian kepemimpinan atau seperti apa? Kita jalani aja dulu, karena semua juga sedang berjalan. Semua orang punya masalah, semua orang punya setting dan pengertian tentang bagaimana cara kita menghadapi perbedaan pendapat ya di dalam partai. Jadi yang penting kita dewasa, ya optimis, matang. Saya yakin pada suatu hari akan ada jalan baik. Kalau sesuai putusan hukum memang sudah selesai, lalu sudah ada mediasi nggak sih dari senior-senior yang dulu ikut mendirikan partai? Ya memang selama partai dipegang oleh orang yang baperan begitu ya susah kita. Tapi saya kira banyak yang berpikir lebih positif. Dan karenanya ya kita terus saja maju ke depan. Saya nggak akan kalah dan nggak akan istilahnya ngambek gitu. Saya akan hadapi secara dewasa sampai kita bisa duduk sebagai orang dewasa. Bagaimana Bang Fahri melihat PKS saat ini? Dulu ikut mendirikan Partai Keadilan, lalu di Partai Keadilan Sejahtera. Sekarang apakah juga sudah tumbuh menjadi remaja yang... Sekarang ini kurang canggih pemimpinnya itu, karena dia salah membaca politik. Ya. Banyak naif, dibohongi orang, lemah, ya, tidak tahu bagaimana cara lobby dan making deal begitu ya. Akhirnya kelihatan lah. Tidak lagi berkuasa di Jawa Barat, apakah juga karena Jawa Barat hilang, Sumatera Utara hilang, Maluku Utara hilang, ya, dan banyak sekali kabupaten hilang dan melemah, gitu ya. Saya kira itu indikator yang kuat sekali bahwa kepemimpinannya kurang baik. Tapi PKS dikenal memiliki mesin-mesin partai yang sangat solid di tingkat bawah. Apakah sekarang masih seperti itu, Bang? Tapi bensinnya itu adalah jiwa yang dipompakan oleh para pemimpin. Dan bensinnya kurang. Ada mesin tapi nggak diisi bensin, itu mangkrak jadinya gitu. Ada mesin partai yang tidak punya jiwa, nanti kadernya jadi tidur, mati begitu. Nah karena itulah sebetulnya dulu dalam krisis saja ketika partai ini kena hantam gitu ya, Pak Anies itu mampu membangkitkan spirit dari perjuangan kader, dan itu membuat kita menyala dan melawan dan menang. Itu luar biasa itu. Dan sekarang tidak melihat. Sekarang tidak nampak ya. Pemimpinnya itu tidak bisa membakar semangat masyarakat, kader-kader yang ada. Oke, nanti kita ngobrol lagi, pemirsa, tetaplah bersama kami.